Halo semua, Tulip TV ada di sini. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu film Korea yang bergenre drama komedi dengan kandungan bawang di dalamnya. Film ini berjudul Singhole yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang baru saja membeli rumah impian mereka dengan uang yang mereka tabung selama bertahun-tahun. Tetapi ketika baru beberapa hari menempati apartemen itu, bencana pun datang. Apartemen yang ditempatinya runtuh seakan ditelan bumi. Bagaimana nasib keluarga itu dan orang-orang yang menghuni apartemen itu? Yuk, cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan suasana minggu pagi di daerah Gwacheongju di kota Seoul. Terlihat Park Dong-woong bersama anak dan istrinya sedang pindahan ke salah satu apartemen yang baru saja dibelinya. Dari raut mukanya, Park terlihat sangat senang sekali dan tidak sabar untuk segera menempati rumah barunya itu. Namun proses pemindahan barang dan perabot rumah miliknya terganggu karena ada mobil yang parkir sembarangan di depan jalan masuk gedung itu. Sehingga truk yang membawa perabot rumah miliknya tidak bisa masuk. Park pun langsung menelpon pemilik mobil itu. Tiba-tiba muncul seorang pria dengan tatapan yang sangat sombong mencoba memindahkan mobil itu. Pria itu bernama Jeong Men-soo. Dia merasa terganggu karena Park terus-terusan menelponnya di saat sedang tidur. Setelah selesai memindahkan barang, akhirnya mereka dapat beristirahat menikmati rumah barunya di sofa yang empuk. Keesokan harinya, mereka menikmati sarapan pertamanya di rumah itu. Di tengah sarapan mereka, Seo-chan sang anak menunjukkan sebuah kelereng yang bisa menggelinding sendiri ketika ditaruh di lantai rumah mereka. Melihat kejadian itu, Park dan istrinya merasa ada yang aneh dengan rumahnya. Tetapi saat itu mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah selesai sarapan, Park pun kemudian menuju ke halte untuk menunggu bis menuju ke kantor. Ketika sedang menunggu bis, Park melihat tempat fitness di seberang jalan. Karena dia penasaran dan masih ada waktu luang sebelum berangkat ke kantor, akhirnya dia memutuskan untuk melihat tempat fitness itu. Tidak disangka Jeong Men-soo tiba-tiba muncul di depannya yang membuat dia kaget dan kesal karena kejadian kemarin. Ternyata Men-soo bekerja sebagai pelatih fitness di sana dan langsung mengajak Park untuk bergabung menjadi member. Di tempat itu, Park menanyakan kepada Men-soo tentang kondisi apartemen mereka yang terlihat miring. Tetapi Men-soo bilang rumahnya baik-baik saja. Karena sudah hampir terlambat kerja, akhirnya Park bergegas meninggalkan tempat itu untuk menuju ke kantor. Sesampainya di kantor, Park yang masih merasa penasaran dengan kondisi apartemennya mencoba melihat-lihat lagi foto struktur bangunan apartemen itu. Sementara bawahan dan teman-teman kerjanya yang mengetahui Park membeli apartemen baru langsung memberikan ucapan selamat kepadanya. Salah satu rekan kerjanya yang bernama Kim mengatakan bahwa apartemen Park berada di wilayah bekas komplek industri pengolahan limbah mobil bekas dan merupakan jalur yang dilewati kereta bawah tanah. Tetapi hal itu dibantah oleh Park karena di sana tidak ada pabrik dan tidak terdengar suara kereta yang melintas. Kemudian Kim yang melihat layar komputer Park menanyakan kenapa bola bisa menggelinding sendiri di lantai. Tetapi Park tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengundang rekan kerjanya untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Park kembali mengecek jendela rumahnya dan mencoba menaruh kelereng di lantai rumahnya yang ternyata baik-baik saja. Keesokan harinya, Park bersama anak dan istrinya pergi ke studio foto untuk membuat foto keluarga yang akan dipajang di dinding rumahnya.
Tiba-tiba Mensu muncul di sana dengan profesi sebagai tukang foto, di mana hal itu membuat Park kaget dan heran kenapa ada dia di mana-mana. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu dengan makan malam bersama serta mengenang bagaimana susahnya mereka mengumpulkan uang untuk membeli apartemen itu yang membutuhkan waktu hingga 11 tahun. Di mana hal itu membuat mereka merasa bersyukur. Park memutuskan untuk mencari taksi online untuk pulang ke rumahnya. Tetapi lagi-lagi yang muncul Mensu, yang sekarang berprofesi sebagai driver taksi online. Park pun kembali dibuat heran dengan Mensu. Tetapi akhirnya mereka tetap menggunakan jasa Mensu untuk pulang ke apartemen. Keesokan harinya, Kim dan rekan kerja lainnya menanyakan kepada Park tentang kado apa yang dia inginkan untuk mengisi rumah barunya. Tetapi Park meminta mentahnya saja karena dia sedang kekurangan uang. Di mana akhirnya Park membeli sebuah kursi goyang dengan uang itu. Malam harinya, di Seoul turun hujan deras. Di saat yang sama, seperti ada suara aneh di bawah apartemen mereka. Seperti ada pergerakan tanah yang membuat kaca pintu masuk apartemen retak. Pagi harinya, Mensu yang akan keluar dari apartemen kaget melihat pintu kaca yang retak. Dan ia pun mencoba memastikan lagi dengan menyentuh kaca itu yang tiba-tiba pecah semua. Tetangganya yang melihat kejadian itu pun langsung menyalahkan Mensu kenapa kacanya dipecahin dan menyuruhnya untuk membereskan pecahan kaca itu karena jika tidak akan dilaporkan ke polisi. Ketika Park akan mengambil mobilnya di parkiran, dia melihat lantai yang retak cukup panjang. Akhirnya dia menelpon penyedia jasa perawatan bangunan, tetapi penyedia jasa itu hanya mau melakukannya jika seluruh penghuni apartemen itu menyetujuinya. Akhirnya Park mengumpulkan semua penghuni apartemen itu dan dia memberitahukan bahwa apartemen yang mereka tempati kondisinya miring, sehingga membutuhkan pengecekan serta perawatan. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak merasa ada yang aneh dengan bangunan apartemen. Selain itu, mereka khawatir jika berita itu diketahui orang lain akan menyebabkan harga apartemen itu menjadi turun. Sehingga mereka tidak setuju dengan rencana Park untuk mengecek kondisi bangunan apartemennya. Shin pun berpindah ke rumah Mensu, di mana dia akan mengirimkan anaknya yang bernama Seung Tae ke sekolah pegawai negeri, serta menyuruh anaknya itu untuk mencari tempat lain jika ingin merokok supaya tidak mengganggu tetangga apartemen lainnya. Siang harinya, rekan kerja Park datang ke apartemennya. Mensu yang sedang memperbaiki pintu masuk apartemen menunjukkan retakan bangunan dan lantai yang dia temukan kepada Park di depan rekan kerjanya. Karena tidak ingin kondisi itu diketahui rekan kerjanya, kemudian Park langsung mengajak rekan kerjanya menuju ke lantai apartemennya. Mereka pun makan dan minum anggur bersama sambil membicarakan tentang properti. Karena kondisi rekan-rekannya yang sudah mulai mabuk, akhirnya Park menelpon Mensu untuk mengantarkan pulang rekan kerjanya. Tetapi karena biayanya mahal, akhirnya Eunjo dan Kim memutuskan untuk tidur di sana. Sementara dua orang lagi memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Keesokan harinya, Seo-chan mencoba menelpon ayahnya untuk membantu membawa barang belanjaan sang ibu. Karena tidak diangkat, akhirnya Seo-chan memutuskan mengambil troli di rumahnya untuk mengangkut air mineral yang dibawa ibunya. Sementara Mensu terlihat mengecek ruang pompa air di atap apartemen. Karena hari itu semua lantai airnya mati. Seo-chan yang sudah mengambil troli langsung keluar menuju ke tempat ibunya menunggu.
tetapi kelereng miliknya terjatuh di bawah mobil sehingga dia harus mengambilnya terlebih dahulu. Sementara Mensu yang sedang mengecek pompa air menanyakan kepada orang di sebelah gedung apakah di sana ada air. Namun tidak lama setelah itu terjadilah kejadian yang sangat mengerikan. Apartemen itu pun terlihat berguncang dan retak di mana-mana yang akhirnya gedung itu pun masuk ke dalam lubang besar seakan ditelan bumi. Sementara gedung yang berada di sebelahnya menjadi ikutan miring. Istri Park yang melihat kejadian itu langsung panik dan mencari keberadaan Seo-chan dan suaminya. Sementara di dalam lubang terlihat Kim yang sebelumnya akan pergi ke pernikahan temannya terlihat terjebak di dalam sebuah taksi dan berusaha meminta tolong kepada Park untuk membukakan pintunya. Sementara bangunan itu pun semakin lama semakin menuju ke dasar lubang. Setelah berhasil menyelamatkan Kim, kemudian Park langsung mencari keberadaan istri dan anaknya. Tetapi dia malah menemukan Eunju yang tertindih lemari. Sementara kondisi di atas masih diwarnai dengan kerumunan warga dan ledakan dari gardu listrik yang belum dipadamkan. Terlihat tim SAR mencoba merencanakan penyelamatan penghuni apartemen yang masuk ke dasar lubang. Di sisi lain, Mensu yang tertimbun tanah berhasil selamat dan mencoba keluar dari tumpukan tanah di badannya. Tetapi dia terjatuh lagi satu lantai ke bawah, di mana lantai itu terdapat Park, Kim, dan Eunjo yang masih mencari keberadaan Seo-chan. Mensu memberitahukan kalau sebelum kejadian itu, dia melihat Seo-chan keluar dari apartemen, dan kemungkinan dia baik-baik saja. Mendengar kabar itu pun, Park merasa lega. Setelah itu, gantian Mensu yang teringat dan berusaha mencari keberadaan anaknya Sung Tae. Karena dia tidak menemukan sepatu Sung Tae, Mensu pun berkesimpulan kalau anaknya sedang pergi ke warnet ketika kejadian itu berlangsung. Dari atas lubang terlihat 3 orang tim SAR mencoba menuruni lubang itu dengan menggunakan tali. Tetapi tiba-tiba tanah pada pinggir lubang itu longsor, sehingga mereka kembali ke atas dan mencari cara lain untuk mengetahui kondisi di bawah. Sementara Park, Mensu, Kim, dan Eunjo yang tidak berhasil mendapatkan sinyal handphone untuk menghubungi keluarganya, akhirnya mereka mencoba berteriak minta tolong, tetapi saking dalamnya lubang itu, suara mereka tidak terdengar sampai ke atas. Tidak lama terdengar suara Seung Tae yang terjebak di pintu atap gedung, dan mereka langsung menyelamatkannya. Mensu menyayangkan kenapa anaknya itu tidak pergi ke warnet dan malah ikut menjadi korban bersama mereka. Akhirnya mereka berlima membuat rencana untuk bertahan hidup di bawah dengan mengumpulkan makanan dan obat-obatan serta berusaha mengirimkan tanda ke orang-orang di atas supaya mengetahui jika mereka masih hidup. Sementara situasi di atas dipenuhi dengan keluarga korban yang menanyakan tentang keselamatan keluarganya dan rencana tim SAR untuk menyelamatkan mereka. Hari pun sudah mulai gelap dan hujan pun turun. Air hujan sedikit demi sedikit menggenangi lubang itu, yang mengakibatkan udara di bawah menjadi lebih dingin. Keesokan harinya, tim SAR melanjutkan pencarian korban dengan menurunkan sebuah drone. Tetapi karena lubangnya cukup dalam, sinyal drone itu pun melemah dan akhirnya jatuh. Sung Tae yang menemukan drone itu akhirnya bersama yang lain mencoba merekam keberadaan mereka dengan menggunakan kamera yang terdapat di drone.
Tetapi tiba-tiba bangunan itu kembali merangsek lebih dalam lagi, yang mengakibatkan mereka berhamburan dan membuat Kim hampir jatuh ke dasar lubang. Eunjo pun mencoba mengambil kabel roll untuk menyelamatkan Kim dengan dibantu Park dan Mensu. Namun sayangnya setelah Kim berhasil diselamatkan, tiba-tiba kabel itu terputus yang mengakibatkan Mensu terjatuh ke lumpur. Melihat ayahnya hampir tenggelam di lumpur, Sung Tae pun mencoba menyelamatkan ayahnya dengan ikut terjun ke lumpur. Sebelum mereka semakin tenggelam, Park berlari ke lantai bawah dan memecahkan jendela supaya lumpur yang menggenang itu bisa mengalir. Akhirnya Mensu dan Sung Tae pun berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama, drone yang tadinya terjatuh tiba-tiba menyala dan terbang ke atas. Sesampainya di atas, tim SAR membuka rekaman yang ditangkap oleh kamera drone di depan keluarga korban. Istri Park yang melihat rekaman itu merasa sedikit lega karena suaminya masih selamat, tetapi dia masih memikirkan nasib anaknya Seo-chan yang tidak bersama dengan ayahnya. Tidak lama, kepala tim SAR pun datang memberitahukan kepada istri Park jika lokasi terakhir handphone yang dibawa oleh Seo-chan berada di gedung itu. Yang berarti Seo-chan juga ikut menjadi korban yang berada di gedung itu. Keesokan harinya, tim SAR mengumpulkan warga yang memiliki bangunan yang masih berdiri di sekitar lubang untuk merencanakan pemindahan gedung yang mereka tempati ke tempat yang lebih aman. Karena dikhawatirkan akan ada longsor susulan yang bisa menenggelamkan bangunan di sekitar lubang itu, serta akan membahayakan korban yang masih hidup yang terjebak di bawah. Tetapi rencana itu mendapatkan penolakan dari warga karena jika hal itu dilakukan, mereka juga akan kehilangan tempat tinggal mereka. Sehingga akhirnya salah satu warga bisa mempengaruhi mereka untuk menyetujui rencana itu. Dan akhirnya pemotongan tiang pondasi pun dimulai. Kemudian tim SAR mengirimkan bahan makanan dan perlengkapan serta telepon satelit ke dalam lubang dengan menggunakan parasut. Setelah parasut itu mendarat, tim SAR kemudian menelpon mereka yang kebetulan diterima oleh Park. Istri Park yang mendengar tim SAR menelpon suaminya akhirnya memaksa masuk ke dalam tenda dan memberitahukan kepada suaminya kalau Seo-chan anaknya juga terjebak di bawah bersama mereka. Park pun langsung menuruni lift gedung itu untuk mencari keberadaan Seo-chan. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang diguyur hujan deras, mengakibatkan bangunan yang berada di pinggir lubang tiba-tiba runtuh dan masuk ke lubang itu. Yang hampir menimpa Park hingga dia terpental dari pintu lift. Meskipun kakinya terluka, dia berusaha bangun untuk mencari keberadaan Seo-chan. Hingga akhirnya terdengar suara Seo-chan memanggil dirinya dari arah pipa besar yang tertutup reruntuhan bangunan. Dari arah lantai atas mereka, terlihat seorang nenek yang masih hidup, namun cucunya yang bernama Seung-hun sudah meninggal dunia. Park pun mengajak nenek itu untuk ikut bersama dirinya, namun sang nenek menolak dan menitipkan beberapa helai rambut cucunya sudah meninggal untuk diberikan kepada ibunya. Akhirnya Park dan anaknya mencoba terus mencari jalan untuk menuju naik ke atas karena air hujan semakin meninggi, hingga akhirnya mereka berdua berhasil menemui Mensu dan yang lainnya. Melihat kondisi air yang terus meninggi, mereka mencari barang yang bisa mengapung untuk membantu mereka supaya tidak tenggelam. Dan akhirnya Mensu menemukan toren air yang sangat besar. Kemudian mereka semua masuk ke dalamnya, kecuali Mensu yang berniat mengorbankan dirinya dengan menutup toren air itu dari luar supaya air tidak masuk ke dalam, di mana hal itu membuat mereka yang berada di dalam toren merasa sedih. Tidak lama setelah itu, bangunan kedua yang tadinya tersangkut di atas mereka tiba-tiba jatuh dan menimpa toren itu.
Namun untungnya sebelum sampai tertindih bangunan gedung, toren itu dapat mengapung naik menuju ke atas. Tetapi toren itu kembali tersangkut kabel. Mereka yang merasakan toren itu tidak bergerak langsung membuat pergerakan hingga toren itu pun terlepas dari kabel dan kembali mengapung mengarah ke atas. Tidak sampai di situ, tiba-tiba toren itu kembali tersangkut sebuah besi besar yang menembus hingga ke dalam. Mereka pun sekuat tenaga berusaha melepaskan besi itu. Tidak disangka dari arah luar terdengar suara seperti tendangan yang mengarah ke toren. Ternyata itu adalah Mansu yang masih bertahan hidup dengan menggunakan oksigen bantuan dari tim SAR sebelumnya. Mansu terus menendang toren itu hingga terlepas dari besi besar. Keadaan semakin panik karena toren itu menjadi berlubang dan air pun mulai masuk ke dalam. Untuk mencegah supaya tidak bertambah parah, Kim memasukkan tangannya ke lubang toren untuk mengurangi air yang masuk. Sementara di luar toren terlihat Mansu yang sudah mulai kelelahan berenang. Dia mencoba menggapai tangan Kim tetapi tidak berhasil hingga dia tenggelam perlahan. Tetapi nasib baik masih memihak kepadanya. Di saat akan tenggelam, tiba-tiba kakinya tersangkut oleh kabel yang melilit ke toren, sehingga dia dapat tertarik ke atas. Hingga akhirnya toren itu muncul di permukaan air. Dari dalam tenda, sang pimpinan tim SAR melihat toren yang mengapung dari pantauan CCTV, sehingga mereka langsung membantu menaikkan toren itu menggunakan alat berat. Dan suasana pun berubah menjadi haru ketika Seo-chan bertemu dengan sang ibu yang disusul oleh Pak ayahnya. Dari kejadian itu, hubungan antara Mansu dan anaknya Seung-tae menjadi lebih harmonis. Begitupun dengan hubungan Kim dan Eun-jun yang kelihatan sudah mulai menyukai satu sama lain. Kemudian Pak memberikan rambut Seung-hun kepada ibunya, di mana sang ibu terlihat sangat terpukul karena kehilangan anak dan ibunya. Pada akhir film ini memperlihatkan Sang Woo, Pak dan istrinya sedang mengunjungi Kim, di mana Kim dan Eun-jun sepertinya sudah menikah dan tinggal di sebuah mobil yang dimodifikasi menjadi sebuah rumah yang berada di pinggir Sungai Han. Mereka sangat menikmati kehidupan mereka dan cerita pun berakhir.